Halo anak-anak, selamat pagi, selamat bergabung di keluarga besar SMA Kesumo Mataram. Ibu guru senang sekali ya bisa menyapa kalian walaupun secara virtual ataupun melalui online. Nah, Ibu tanya dulu apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daringnya. Oke, sebelum ada sepatah kata tak dikenal maka tak disayang. Oke, Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Rofina Anur, kalian bisa panggil Bu Ovin. Saya akan mengajar kalian tentang sejarah Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Materi apa saja yang kita pelajari dalam sejarah Indonesia. Untuk kali ini atau bab ini kita mempelajari dua bab. Yang pertama itu tentang pengertian sejarah ataupun tentang menelusuri peradaban awal di Indonesia. Lalu yang kedua nanti itu adalah bagaimana persebaran nenek moyang yang ada di Indonesia atau persebaran nenek moyang di Indonesia. Oke, kita lanjut untuk bab pertamanya yaitu tentang menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Pembelajaran yang kita belajar dalam bab ini yang pertama itu adalah manusia sebagai pembentuk sejarah. Yang kedua itu kita harus belajar tentang masa sebelum mengenal tulisan. Yang ketiga nanti kita belajar mengenal manusia purba. Yang keempat, asal-usul dan persebaran nenek moyang di Indonesia. Dan yang kelima, bagaimana proses terbentuknya kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah kita belajar manusia sebagai pembentuk sejarah. Kita harus tahu dulu pengertian sejarah itu apa. Baru kita bisa kaitkan dengan manusia sebagai pembentuk sejarah. Nah, menurut pengertiannya, sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajratun yang artinya itu adalah pohon. Nah, kalau kita mengetahui pohon, biasanya itu adalah merujuk pada silsilah, terutama pada zaman dahulu itu adalah silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Nah, sedangkan menurut para ahli bahwa pengertian sejarah itu adalah yang pertama itu menurut Herodotus. Nah, menurut Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya itu disebabkan oleh keadaan manusia. Lalu, yang kedua itu adalah menurut Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan sebab akibatnya. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah dibatasi oleh dua hal, secara dalam arti objektif dan subjektif. Secara objektif menunjukkan pada peristiwa atau kejadian itu sendiri, sedangkan secara subjektif sejarah yang telah ditulis oleh sejarawan atau pandangan para sejarawan. Nah, menurut para ahli Indonesia Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, kalau kita lihat dari pengertian sejarah dari berbagai para ahli, kita bisa simpulkan bahwa
Sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan masa lalu. Lalu, yang menjadikan pertanyaannya sekarang itu adalah apakah peristiwa masa lalu itu semuanya disebut sebagai sejarah. Yuk kita lihat yang berikutnya supaya kita bisa tahu mana peristiwa yang dikatakan sebagai sejarah dan mana peristiwa yang dianggap biasa-biasa saja. Nah, lalu kita masuk yang kedua itu adalah konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Ternyata anak-anak ada 3 unsur dalam sejarah atau 3 unsur penting. Nah, 3 unsur penting ini dia memiliki peranannya atau 3 faktor utama. Yang pertama itu adalah manusia. Nah, manusia dalam sejarah itu adalah sangat penting dalam menciptakan sejarah atau dalam mencetuskan sejarah. Nah, kenapa manusia sangat penting? Di sini adalah dalam sejarah itu adalah misalnya manusia itu sebagai faktor terpenting. Contohnya itu adalah yang mencetuskan. Nah, di sini kita ambil contoh karena kita belajar tentang sejarah Indonesia, kita harus mengetahui peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, 3 unsur penting dalam sejarah itu yang pertama itu adalah manusianya. Manusia di sini yang mencetuskan itu adalah Soekarno-Hatta dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu yang pertama itu adalah yang sebagai manusianya itu adalah Soekarno dan Hatta. Lalu yang kedua itu adalah ruang. Ruang itu menunjukkan tempat terjadinya peristiwa itu di mana. Nah, kita ketahui bahwa peristiwa proklamasi kemerdekaan itu terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Lalu kenapa kita harus mengetahui ruang? Supaya kita mudah mengingat di mana tempat terjadinya peristiwa tersebut atau peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga itu adalah waktu. Waktu di sini adalah waktunya itu terjadinya kapan. Kalau manusia itu biasanya siapa saja yang terlibat. Kalau yang kedua itu ruang, di mana tempatnya. Kalau kita berbicara waktu berarti kita menanyakan kapan terjadinya. Seperti peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu kapan terjadi peristiwa proklamasi kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, anak-anak, itulah konsep atau unsur penting dalam sejarah atau unsur-unsur dalam sejarah. Ada yang pertama tadi manusia, ada ruang, dan ada waktu. Oke, sampai di sini paham ya? Selanjutnya kita berbicara tentang cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Cara berpikir kronologis yang pertama itu adalah kronologi. Nah, kata kronologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos, yang artinya waktu, dan logos, yang artinya uraian atau ilmu. Kronologi itu sendiri yaitu adalah ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya. Kronologi ini juga agar terhindar dari anakronisme. Kalian harus cari tahu nanti apa itu anakronisme. Anakronisme itu adalah kerancuan waktu antara peristiwa yang satu dengan peristiwa sejarah yang lain.
Bagaimana cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah? Nah, kalian bisa lihat secara dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama itu adalah, ini adalah contoh-contoh cara berpikir secara kronologis. Yang pertama itu pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Lalu pada tanggal 19 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Itu secara kronologis atau secara berurutan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Lalu yang berikutnya ada cara berpikir secara diakronik. Kalau yang pertama tadi itu adalah secara kronologi. Yang kedua itu adalah secara diakronik. Diakronik di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia atau melintas atau melampaui, dan kronos itu sendiri adalah waktu. Nah, diakronik di sini adalah sesuatu yang dapat melintas, melalui, atau melampaui dalam batasan waktu. Dalam pembatasan waktu secara mengenal namanya periodisasi, yakni pengklasifikasian peristiwa-peristiwa secara dalam tahap-tahap pembabakan waktu. Itu diakronik. Jadi paham ya, diakronik adalah sesuatu yang dapat melintas, melalui, atau melampaui dalam batasan waktu. Jadi dibatasi oleh waktu. Nah, kita lihat ini adalah periodisasi secara Indonesia atau secara berurutan atau yang dilampaui. Ada, kalau di Indonesia itu ada namanya zaman masa prasejarah. Zaman masa prasejarah, lalu setelah itu dikenal sebagai masuknya masa Hindu-Buddha, masa Islam di Indonesia, masa kolonialisme, masa pendudukan Jepang, masa Orde Lama, masa reformasi, masa resolusi atau revolusi, dan masa Orde Baru sampai sekarang. Lalu yang berikutnya itu adalah cara berpikir sinkronik. Nah, berpikir sinkronik di sini, sinkronik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin dengan kronos atau waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Jadi sinkronik ini mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Nah, di sini dia kajiannya itu lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa. Nah, inilah perbedaan berpikir sinkronik dan diakronik. Kalian bisa lihat penulisannya melebar dalam ruang, sedangkan di sini penulisannya memanjang dalam waktu. Materi selanjutnya itu adalah bagaimana proses perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah itu, yang pertama itu adalah perubahan. Kita harus mengetahui dulu perubahan itu apa. Perubahan itu kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan. Jadi perubahan itu misalnya dari zaman Belanda, dari sistem kerajaan ke sistem
republik itu perubahan masa. Sedangkan keberlanjutan itu suatu keadaan yang telah berlangsung lama, yang berlangsung secara garis lurus. Keberlanjutan itu maksudnya itu adalah lanjut dari apa yang sudah disusun masa lalu sampai sekarang masih bisa digunakan. Itu adalah konsep perubahan. Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kalau keberlanjutan itu dia lurus. Kalau perubahan itu ada naik turun. Maksudnya itu perubahannya itu ada yang naik, ada yang menurun. Itu konsep yang kita pelajari dalam pertemuan ini. Untuk pertemuan berikutnya kita mempelajari tentang masa sebelum mengenal tulisan. Oke, tetap semangat ya. Semangat. Untuk tugasnya kalian kerjakan dengan baik dan dengan tepat waktu. Salam Smakers, go for win.